Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, pada kesempatan talk show dakwah Ramadan virtual tahun 1442 Hijriah, pada tahun ini berkesempatan bertemu kembali dengan saya Muhammad Komarudin MAG yang akan memandu acara talk show bersama salah satu dari Irjen atau Inspektorat Jenderal Kementerian Agama yang nanti sebentar lagi akan saya perkenalkan. Dan terlebih dahulu saya mengajak kepada semua pemirsa Madrasah TV MAN 1 Karanganyar, mari kita tingkatkan semangat kita dalam berpuasa, kita tingkatkan ibadah kita gapai kualitas ibadah puasa kita, sehingga semoga kita semuanya bisa memperoleh apa yang menjadi harapan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, kata terakhir dari ayat tersebut yang berbunyi la'allakum tattaqun, agar kalian semua mendapatkan derajat takwa. Sekali lagi bersama kita sudah hadir Bapak narasumber, yaitu Bapak Habibie Zaman, Magister Ekonomi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Habibie. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, inni bi khair. Alhamdulillah, sehat ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali bersama keluarga besar dakwah Ramadan virtual tahun 1442 Hijriah ini yang akan kita gali habis-habisan ya Pak Habibie. Terutama saya ingin tahu tentang etos kerja dan kelembagaan, nanti dikaitkan dengan ibadah kita Ramadan tahun ini. Sebelumnya, pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan adalah, apa kesan Bapak Habibie tentang Ramadan tahun 1442 Hijriah ini? Kesan saya yang paling spesial di bulan suci Ramadan ini, kita dapat bertemu, bergabung dengan keluarga besar MAN 1 Karanganyar, yang tentunya ini adalah satu kesyukuran yang luar biasa. Kita kenal dengan saudara-saudara kita yang ada di daerah Karanganyar dan bertemu dengan guru-guru yang luar biasa, memiliki spirit, memiliki semangat yang tinggi tentunya di dalam mengemban amanahnya untuk mengabdi di MAN 1 Karanganyar. Saya banyak belajar dari guru-guru MAN 1 Karanganyar. Mudah-mudahan MAN 1 Karanganyar nanti bisa lebih maju dan lebih dapat berkembang menjadi sebuah sekolahan yang memiliki kualitas bertaraf internasional. Amin, alhamdulillah. Semoga doanya Pak Habibie ini benar-benar terrealisir. Tapi sebenarnya sebelumnya ya, kalau kesannya Pak Habibie dengan pertama kali masuk di MAN 1 Karanganyar, kemudian sekarang sudah beberapa hari yang tiap hari mungkin sampai sore berada di MAN 1 Karanganyar dengan karakter guru yang berbeda-beda, itu bagaimana Pak Habibie? Ya. Jadi tentunya kita melihat sebuah fenomena di MAN 1 Karanganyar ini, bahkan mungkin fenomena ini dimiliki oleh seluruh lembaga di seluruh Indonesia di masa pandemi ini. Saya juga turut prihatin dengan kondisi pandemi yang belum selesai, belum tuntas, yang mana pandemi ini tentunya banyak menyita perhatian, banyak menyita konsentrasi dari para dewan guru tentunya, dimanapun berada, bukan hanya permasalahan MAN 1 Karanganyar, tapi ini adalah permasalahan nasional. Tantangan yang paling berat ini adalah tantangan proses pembelajaran yang bersifatnya daring. Tentunya mudah-mudahan MAN 1 Karanganyar dapat memiliki formula yang tepat, yang mana formula ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi keluarga besar MAN 1 Karanganyar.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berikutnya ini Pak Habibie, berkaitan dengan tema kita ya. Kita akan mempelajari bersama tentang etos kerja dengan kelembagaan. Sebenarnya kalau secara umum bagi seorang muslim dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan, tapi sementara juga berprofesi sebagai pegawai, entah itu PNS ataupun bukan PNS. Bagaimana sebenarnya hubungan antara etos kerja dengan bulan Ramadan ini, Pak? Ya. Jadi etos kerja ini adalah semangat kerja tentunya. Kita lihat tentunya kita sebagai seorang muslim perlu untuk mencontoh para pendahulu-pendahulu kita tentunya, yang mana kesuksesan-kesuksesan yang dimiliki oleh para pendahulu kita, baik itu di masa Nabi Muhammad SAW, kemudian di masa sahabat, dan masa-masa sesudahnya. Tentunya bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat fenomenal. Kita tahu bahwasanya banyak futuhat-futuhat, banyak kejadian-kejadian, bahkan kemerdekaan bangsa Indonesia pun itu lahir di bulan suci Ramadan. Jadi tentunya dengan ketika kita memasuki gerbang Ramadan, bahkan menyelaminya gerbang Ramadan, kita memiliki spirit yang sangat besar. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini adalah titik balik kita untuk lebih sukses di dalam mengemban amanah kita, apapun profesi kita tentunya. Di bulan suci Ramadan ini kita tahu bahwasanya generasi-generasi Islam awal-awal itu tidak menjadi satu momentum penting. Ramadan ini menjadi satu momentum penting untuk bangkit, bahkan bertransformasi menjadi lebih baik. Sampai hari ini umat Islam di seluruh dunia ini luar biasa, di beberapa belahan benua bahkan trennya semakin naik. Karena apa? Karena memang kita sangat patut bersyukur. Ajaran-ajaran yang dimiliki oleh Islam itu sendiri adalah ajaran-ajaran yang mengantarkan kita kepada kesuksesan, tidak hanya sukses di dunia maupun juga sukses di akhirat. Kalau mengingat apa yang dilakukan oleh salafus soleh, saya menyebutkan salafus soleh dari kalangan sahabat sebagai generasi yang terbaik, bagaimana bisa menginspirasi? Kalau Pak Habibie tadi menyampaikan Indonesia memerdekakan diri di bulan suci Ramadan, Perang Badar juga berada di bulan Ramadan, dan perang-perang yang lain dalam sejarah itu rata-rata di bulan Ramadan. Bagaimana bulan Ramadan ini bisa lebih menginspirasi? Mungkin ada qaulul ulama atau hadis Nabi biar bisa lebih bangkit lagi, tapi lebih kita fokuskan untuk ke pegawai nih Pak Habibie. Baik. Jadi di awal-awal ketika Rasulullah SAW wafat, Abu Dzar ini memiliki kegalauan yang amat tinggi atas fenomena saat itu. Saat itu kekhalifahan itu berada di Sayyidina Utsman. Khalifah yang kedua. Khalifah yang kedua. Khalifah yang ketiga. Jadi pada saat itu sudah mulai muncul namanya pejabat-pejabat ini memiliki hedonisme. Walaupun kita menghormati beliau-beliau ini sebagai sahabat Nabi, bahkan mungkin derajatnya siapa kita kan begitu ya. Tetapi yang namanya kehidupan dunia ini juga ada tantangannya. Tantangan hidup hedon ini juga sudah ada di generasi-generasi awal pada saat itu. Bahkan sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar ini berangkat ke daerah Damaskus untuk pergi ke Damaskus menemui Sayyidina Umayyah.
Sayyidina Umayyah. Kemudian beliau mengatakan, wahai Umayyah, catat hartamu sebelum engkau menjadi gubernur dan setelah engkau menjadi gubernur. Ini adalah beliau bersikap seperti itu adalah tidak sesuatu yang otomatis, tetapi beliau bersikap seperti itu adalah karena juga teladan dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Jadi pada saat itu Sayyidina Umayyah diminta untuk mencatat seperti kita para ASN untuk mencatat LHKASN dan LHKPN. Ya. Dan saat itu sudah mulai ada. Karena apa? Karena seseorang yang mengampu jabatan, jangan sampai dia menggunakan jabatannya untuk memperkaya. Karena ketika dia menggunakan jabatannya untuk memperkaya dan untuk kepentingan pribadinya, maka yang dirugikan tidak hanya sedikit, yang dirugikan adalah masyarakat luas. Kita sebagai masyarakat tentunya akan dirugikan ketika sebuah pemerintahan itu dipimpin atau dikelola dengan tidak baik. Nah, itu pesan moralnya. Jadi saat itu sebelum ada kita diminta wajib untuk mengisi LHKPN maupun LHKSN, dalam Islam juga sudah disuruh sebenarnya untuk kita mencatat. Ini adalah satu bagian penting di mana Nabi itu juga mendidik sahabat-sahabatnya dengan luar biasa. Nah, selanjutnya begini, Pak Habibie. Mungkin saya melihat Pak Habibie ini seorang irjen, tapi dari lulusan pesantren gitu. Bener apa tidak ini Pak Habibie? Karena saya melihat sejarahnya sepertinya juga mantap tadi tentang Nabi, tentang sahabat seperti itu. Ya, ya kita memang selama 9 tahun berada di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar. Wali Songo Ngabar, di Ponorogo ya, yang berdekatan dengan Pondok Modern Gontor. Oh, ya pantas ya. Selanjutnya begini, kembali lagi ya, tentang etos kerja dengan kelembagaan. Kalau melihat rumus, meskipun puasa yang harus menahan makan, menahan minum, yang penting itu, tetapi pada saat yang bersamaan harus tetap beretos kerja yang baik dan menghasilkan produk hasil kerja yang berkualitas seperti itu. Kalau melihat kenyataan secara nasional ya Pak Habibie, dilihat dari kacamata Pak Habibie sebagai ASN di Irjen, melihat pengalaman selama ini, apa yang kira-kira hal global yang perlu diperbaiki gitu, apa ini? Ya. Jadi ketika kita ingin membangun sebuah lembaga yang memiliki kualitas yang baik, kita kan berharap, bermimpi lembaga kita, madrasah kita, sekolah kita, apapun yang kita sedang geluti berjalan di atas tracknya. Kita ingin madrasah itu menjadi rujukan bagi semua orang. Orang berbondong-bondong untuk datang kemari untuk studi banding, karena memang kita memiliki kualitas, tidak hanya memiliki kuantitas, tetapi memiliki kualitas. Nah, satu hal yang harus dimiliki oleh sebuah lembaga agar ada tren ke arah sana, itu bermula dari penghuninya terlebih dahulu. Ketika penghuninya itu memiliki visi dan misi yang sama, memiliki kecenderungan yang sama, memiliki semangat yang sama, maka tidak mustahil itu bisa dilakukan. Akan sangat mudah bagi sebuah lembaga untuk melangkah menjadi lebih baik. Dan tentunya ini sangat sinergi dengan Islam itu sendiri, karena di dalam Islam kita diminta untuk menjalankan sesuai dengan amanah yang diberikan kepada kita dan bekerja dengan tuntas. Kita juga diminta oleh ajaran kita bahwasanya kita juga
harus mentaati pemimpin-pemimpin kita. Ya. Dan yang kedua, ya pemimpinnya harus memiliki visi yang visioner. Saya yakin Man 1 Karanganyar ini memiliki visi yang visioner. Jadi untuk ke arah sana saya kira tidaklah sulit untuk mewujudkannya. Dengan didukung oleh para guru-guru yang luar biasa. Amin. Wah, ini kalau talk show ini kalau kita perpanjang mungkin sampai lama aja Pak Habibie. Para pemirsa Madrasah TV Man 1 Karanganyar, talk show bersama beliau yang terhormat Bapak Habibie Zaman yang telah mengupas tentang etos kerja serta kelembagaan. Tetapi sekali lagi karena waktu yang sangat sempit, kesempatan yang mepet, dan sekali lagi kita sangat-sangat terima kasih dengan kehadiran beliau. Dan saya yakin inilah deskripsi-deskripsi wacana-wacana yang bisa mencerahkan kita semuanya. Sekali lagi matur suwun sangat Pak Habibie, syukron katsiran. Semoga nanti pulang ke Jakarta dalam keadaan sehat walafiat. Bisa kita lanjutkan silaturahminya kembali Pak Habibie. Demikian tadi talk show bersama saya Muhammad Komarudin dan Bapak Habibie Zaman. Semoga talk show ini bermanfaat bagi kita semuanya. Ila lika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.